Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini akan saya lanjut untuk mengawal kasus ibu dan anak di Subang. Kali ini yang kita ulas tentang Danu. Karena Danu ini yang sedang mendapat sorotan dari publik karena pernyataannya yang kadang-kadang mendadak dan banyak yang mencela-mencela. Kemudian Danu ini juga terdeteksi adanya sidik jari dan DNA di puntung rokok. Akan saya prediksi apakah Danu ini tahu sesuatu, menyimpan rahasia yang besar yang membuat ada DNA-nya, ada sidik jarinya di TKP. Apakah Danu ini mengetahui sesuatu yang besar di dalam peristiwa tersebut? Mari kita ungkap di sini. Ada simbol purifikasi. Tahu, purifikasi ini pemurnian. Jadi kalau ada kesalahan yang harus dibetulkan, kalau ada yang nggak benar ya harus dibetulkan. Jadi artinya Danu ini tahu, menyimpan sebuah rahasia yang dia masih belum berani mengungkap apa yang terjadi sebenarnya saat itu. Jadi Danu ini tahu sesuatu dalam peristiwa tersebut. Sekarang saya lanjut, mengapa Danu tidak berani mengungkapkan secara gamblang? Apakah ada tekanan? Ada simbol kreasi. Ada simbol bentuk usaha di sini. Jadi Danu tidak mau mengungkapkan rahasia itu secara gamblang karena ada sebuah usaha-usaha yang tentunya membuat kita tanda tanya, usaha apa ini? Kalau memang sudah tahu sesuatu dan ingin mempercepat proses ini kelar, ya harus diungkapkan. Tapi di sini ada simbol kreasi ya. Mengapa harus ada kreasi? Ada apa yang membuat dia harus melakukan seperti ini? Ada simbol selebrasi untuk merayakan, untuk kemenangan, untuk terbebas dari masalah ini. Jadi bisa dikatakan Danu ini tahu sesuatu hal dalam perkara ini dan dia berusaha agar dia bisa terbebaskan dari masalah ini, dikarenakan di sini ada simbol kreasi, maksudnya simbol selebrasi, merayakan kebebasan semacam itu. Namun sebelumnya saya beritahu kalian lagi ya, kalau yang namanya prediksi itu masih memperkirakan, masih belum pasti hasilnya, entah benar entah salah atau nyerempet-nyerempet sedikit. Tapi semoga saja saya berusaha semaksimal mungkin di sini untuk bisa menguak tabir peristiwa ibu dan anak di Subang karena sudah 2 bulan tidak kelar-kelar. Jadi kesimpulannya di sini Danu tahu sesuatu, tahu rahasia besar di sini. Dan Danu berusaha untuk bisa melepaskan dari kondisi ini karena ada simbol kreasi. Kemudian akan saya cari tahu apakah Danu ini bekerja sendiri, apakah Danu ini sekedar peran pembantu, ataukah ada orang yang mengendalikannya ya. Mari kita lihat di sini. Ada simbol seorang prajurit membawa pedang. Prajurit itu ada atasannya. Jadi Danu ini apa kata atasan semacam itu? Apa kata yang diperintahkan? Jadi Danu ini bisa dikatakan sebagai peran pembantu. Jadi ya gimana ya? Kasian juga ya kalau sampai dia terjerat oleh hukum karena dia hanya sekedar manut apa yang diperintahkan. Apakah Danu akan jujur mau membuka siapa yang memerintahkan dalam hal ini sebelum diumumkan siapa pelakunya? Apakah Danu mau jujur? Ada rahasia yang tetap disembunyikan Danu. Jadi ada rahasia yang masih digenggam erat oleh Danu. Tapi rahasia nanti akan bisa terkuak sewaktu-waktu ya. Di sini bisa dikatakan Danu ini menyimpan rahasia besar. Danu ini tahu sesuatu dalam peristiwa ini. Tapi Danu juga ingin menyelamatkan dirinya dikarenakan dia ingin tidak terjerat dalam kasus ini yang dilambangkan selebrasi. Dan Danu bisa dikatakan sebagai peran pembantu di sini karena di sini ada simbol prajurit membawa pedang. Nah,
Jadi bisa dikatakan Danu tahu sesuatu akan peristiwa besar ini, tapi Danu masih menyimpan rahasia itu karena ada simbol ini, simbol rahasia yang tersimpan dan rahasia nanti bisa terkuak. Saya pastikan rahasia nanti bisa terkuak ini. Seperti itu untuk Danu. Kemudian akan saya prediksi ada saran-saran apakah untuk Danu menghadapi hal ini, karena di sini Danu ingin bisa terbebas dari masalah ini. Padahal Danu mengetahui rahasia besar di sini. Apa yang disarankan semesta untuk Danu ini untuk memperingan atau untuk memperbaiki posisinya? Apa yang disarankan ya? Mari kita lihat di sini. Ada simbol seorang laki-laki, tangannya diikat, di kelilingnya ada pedang, di belakangnya ada api. Terus di belakangnya ini ada binatang yang besar, ya. Jadi bisa dikatakan posisi Danu saat ini memang kurang aman, ya. Jadi Danu bisa dicurigai karena apa yang sudah maksudnya karena apa yang terdapat di dalam TKP, ada sidik jari Danu, juga ada DNA-nya Danu. Itu membuat Danu betul-betul tidak aman di sini, ya, tidak aman. Bisa dikatakan api lambang dari permasalahan ini yang sudah berkobar-kobar ya. Terus di sini ada simbol pedang. Pedang ini jeratan hukum. Di belakangnya ada simbol ini, binatang besar, yang bisa dikatakan ada kekuatan besar yang akan bisa menjerat Danu jika Danu kurang hati-hati di dalam hal ini. Jadi dalam hal ini Danu harus sudah sangat hati-hati, jangan sembrono kalau berucap, jangan asal ngucap. Kemudian saran yang kedua, bagaimanakah untuk menyikapi Danu ini, karena posisi Danu yang memang sangat-sangat tidak aman. Saran kedua, Danu ini masih bimbang harus bagaimana melangkah. Tangan satunya diikat di kayu ini, kaki satunya diikat di kayu ini, tangan satunya memegang burung, dan ada simbol awan. Awan ini bisa dikatakan kondisi yang berubah-ubah. Burung ini bisa dikatakan berusaha mendengar kabar yang ada, tapi dia tidak bisa melangkah ke sana kemari karena kaki dan tangannya diikat. Jadi bisa dikatakan Danu ini tidak berkutik saat ini. Dia hanya bisa memantau kondisi yang ada dan mendengar kabar bagaimana keadaan. Tapi kalau Danu melangkah begini kayaknya sudah nggak bisa di sini. Jadi di sini Danu bisa dikatakan bimbang harus bagaimana. Saya melangkah ke sana nggak bisa, saya melangkah ke sini nggak bisa. Yang bisa hanya mendengar kabar apa yang akan terjadi, perkembangan yang ada. Ini ya. Jadi bisa dikatakan ini kondisi Danu saat ini. Selanjutnya ada pertumbuhan yang lambat di sini. Nah, jadi proses hukum ini memang sangat lambat ya, hampir 2 bulan tidak kelar-kelar. Selanjutnya juga ada sakit hati di sini. Jadi bisa diartikan posisi Danu saat ini sangat-sangat tidak aman. Dia bisa terancam jeratan hukum di sini. Kemudian dia juga tidak bisa melangkah, mau berusaha apapun kayaknya sudah langkahnya nggak bisa sebebas dulu. Apalagi kondisinya sudah seperti saat ini, segala sesuatunya pasti Danu akan terpantau oleh pihak yang berwajib. Kemudian di sini apalagi saat ini proses hukum yang begitu melambat. Dan ada simbol kekecewaan di sini. Jadi bisa dikatakan Danu ini posisinya sangat kurang bagus untuk saat ini. Sangat kurang bagus. Karena bukti-bukti juga mengarah ke Danu. Terus omongannya Danu juga pelin-pelan. Tentunya omongan itu juga harus ada bukti-bukti. Semoga saja memang yang diomongkan Danu itu benar. Jadi Danu bisa memberikan bukti-bukti yang nyata nantinya sesuai dengan apa yang
dilontarkan di media sosial ya, misalnya ada oknum yang menyuruhnya, terus dia melihat sosok 2 orang di TKP. Namun yang saya sesalkan, kenapa hal itu tidak diungkapkan jauh-jauh hari ya? Padahal pihak kepolisian mengetahui ada orang yang dicurigai di Avanza Putih itu, ada orang wanita dan laki-laki itu sudah jauh-jauh hari. Kenapa Danu nggak ngomong saat itu apa yang dilihat di TKP ternyata hampir menyerupai atau katakanlah sosoknya juga laki-laki dan perempuan ya toh. Mau nggak mau kan mungkin ada hubungannya dengan mobil Avanza tersebut. Andai kata Danu sudah ngomong jauh-jauh hari, mungkin itu bisa membantu penyidikan dari pihak kepolisian. Tapi begitu terdesak, Danu ini baru ngomong jika di TKP dia melihat sesuatu. Makanya di sini kita tanda tanya, benar nggak sih Danu ini ngomong seperti itu? Memang keadaannya seperti itu? Ataukah Danu ini terinspirasi dengan adanya bukti atau dengan adanya CCTV yang sudah jauh-jauh hari disampaikan oleh Bapak Polisi, ada seorang wanita yang membuang sampah? Apakah Danu ini terinspirasi dengan itu sehingga mengaburkan penyidikan pihak yang berwajib kepadanya? Karena bisa dikatakan tudingan ini mengarah ke Pak Yosef dan Danu ya. Tudingan mengarah ke Pak Yosef dan Danu ini mungkin ingin membelokkan tudingan itu dengan mengatakan di TKP ada 2 sosok itu sesuai dengan apa yang sudah diutarakan pihak kepolisian, kalau di mobil Avanza ada sosok wanita yang membuang sampah. Jadi di sini kita harus harus juga negative thinking juga loh ya. Dalam hal mengungkap kasus kriminal kita harus curiga. Apalagi si Danu ini ngomongnya di belakang hari setelah dia terdesak. Kenapa nggak jauh-jauh hari? Itu juga membuat tanda tanya besar. Ini kan masih keadaan Danu saat ini yang dia sangat terancam posisinya. Apa yang harus dilakukan Danu ke depannya untuk bisa membantu agar posisinya bisa lebih ringan keadaannya daripada kondisi saat ini? Ya beruntung Danu sudah didampingi pengacara ya. Tapi mari kita lihat kembali saat ini kondisinya, apa yang harus dilakukan Danu untuk bisa membantu posisinya menjadi lebih baik lagi. Ada kartu Nine of Pentacle. Kemudian apa yang harus dilakukan Danu untuk saat ini? Ada simbol ilusi impian. Kemudian di sini ada simbol penderitaan. Aduh, ini keluar guys. Ini simbol kematian, simbol posisi Danu yang kurang bagus. Selanjutnya ini simbol Nine of Cups. Ada simbol Nine of Pentacle. Danu harus mandiri di sini, jangan bergantung pada orang lain, terutama dalam hal materi. Ya, mungkin bisa dikatakan mungkin ya gaji Danu tidak mencukupi, tapi jangan karena uang Danu mau diperintah seenaknya sendiri oleh seseorang. Ini ya, jangan karena uang terus Danu berpikir khilaf, terus mau menuruti apa saja yang diperintahkan orang tersebut. Bermimpi boleh, tapi apalah artinya kalau mimpi itu membuat kamu menderita? Ya, membuat kamu menderita. Di sini ada simbol death, kematian, juga ada simbol Nine of Cups. Yang artinya bisa dikatakan apa ya? Aduh, bingung saya jelaskan. Bisa dikatakan gini ya. Saya ambil poinnya saja ya. Yang intinya Danu ini kan masih muda, cita-citanya masih tinggi, impiannya tinggi. Tapi dengan impian itu jangan sampai Danu bisa dimanfaatkan oleh orang, diiming-iming oleh seseorang yang kemudian Danu menjadi manut dan lain sebagainya. Apalah artinya itu jika itu membuat kamu menderita? Dan di sini ada simbol Nine of Cups. Ya, semoga saja Danu ini ada kondisi yang lebih bagus ke depannya. Apalagi kita tahu sendiri Danu ini yang mensupport banyak sekali
yang mensupport Danu ini banyak sekali. Semoga dengan doa dari orang banyak, Danu bisa terlepas dari jeratan hukum ya. Semoga saja seperti itu. Tapi Danu juga harus mewaspadai karena posisinya saat ini sangat kurang bagus untuk Danu. Makanya berhati-hati dalam menyikapi pemberitaan. Juga jangan terlalu banyak komentar. Jangan mengeluarkan statement-statement di media sosial. Cukup no comment saja jika ditanyakan seseorang, karena itu bisa menjadi blunder untuk Danu sendiri. Jadi seperti itu ya nasihat untuk Danu ini. Harus hati-hati karena posisinya masih kurang bagus. Ada sesuatu yang harus diungkap sebenarnya oleh Danu di sini. Jangan ditutupi lagi karena itu juga akan membuat dirimu menjadi menderita demi melindungi seseorang yang menyuruhmu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk prediksi Danu ini. Tapi sekali lagi saya ingatkan, prediksi ini masih memperkirakan apa yang terjadi, apa yang dialami Danu, belum memastikan bahwa prediksi ini benar. Saya nggak bisa menjamin kalau prediksi ini benar ya. Tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin agar paling nggak ada, entah itu nyerempet-nyerempet sedikit benarnya atau bagaimana, kita lihat saja nanti ke depannya. Makanya setiap kalian melihat tayangan saya yang ada hubungannya dengan prediksi ini, kalian harus bisa mencerna dengan baik, jangan ditelan mentah-mentah. Cobalah dipetani lagi prediksi-prediksi ini. Karena yang namanya prediksi ini ada keterbatasan dengan simbol-simbol kartu yang keluar ya. Terbatas sekali, makanya saya mengartikannya juga ada keterbatasan di sini. Karena itulah kalian juga harus hati-hati dalam menyikapi setiap prediksi saya. Jangan ditelan mentah-mentah, dicerna baik-baik. Kemudian kalian juga bisa mengartikan sendiri dari masing-masing kartu tersebut. Baiklah teman-teman, sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lain.